Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasa Sabilah dengan NPM 2193021 dari kelas D3 Manajemen Informatika 3A dan dari kampus Politeknik Pos Indonesia. Video ini saya presentasikan untuk memenuhi mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi dengan dosen pengampu Bapak Mubasiran SSIMT dengan materi yang saya presentasikan yaitu Sequence Activities. Adapun pokok pembahasan yang akan saya jelaskan, yang pertama mengenai pengertian sequence activity, yang kedua mengenai proses sequence activities, dan yang ketiga mengenai tujuan dari sequence activities. Lalu saya akan menjelaskan mengenai pengertian sequence activities. Menurut PMBOK 5th Edition, proses pengurutan aktivitas merupakan proses yang mengidentifikasi hubungan antar aktivitas proyek untuk menentukan sekuensi logis paling efisien atas semua kendala proyek. Tiap aktivitas harus ditentukan hubungan ketergantungannya dengan satu atau lebih aktivitas yang lain. Penentuan hubungan ketergantungan dapat dengan memperhatikan pada 4 jenis hubungan ketergantungan dan 4 jenis hubungan logis antar aktivitas yang akan dibahas pada alat dan teknik proses ini. Lalu selanjutnya yaitu ada proses sequence diagram. Masukkan proses pengurutan aktivitas berdasarkan standar PMBOK 5th Edition, di mana terdapat beberapa komponen, di antaranya ada rencana manajemen waktu, yaitu rencana memanajemen jadwal, mengidentifikasi metode dan alat scheduling yang akan digunakan untuk proyek yang akan memandu bagaimana kegiatan dapat diurutkan. Lalu ada daftar aktivitas, yaitu berisi semua aktivitas schedule yang diperlukan pada proyek yang akan diurutkan. Ketergantungan dan kendala lainnya dapat mempengaruhi urutan aktivitas. Lalu ada atribut aktivitas, yaitu menggambarkan urutan yang diperlukan atas suatu peristiwa atau hubungan predesesor atau suksesor yang telah didefinisikan. Lalu ada daftar lalu ada daftar milestone, yaitu menginformasikan data tunggal untuk milestone tertentu yang dapat mempengaruhi cara pengurutan aktivitas. Lalu ada pernyataan lingkup proyek, yaitu menginformasikan deskripsi lingkup produk termasuk karakteristik, asumsi, dan kendala yang dapat mempengaruhi pengurutan aktivitas. Lalu ada faktor lingkungan usaha, yaitu faktor lingkungan eksternal maupun internal yang harus dipertimbangkan dalam pengurutan aktivitas. Lalu yang terakhir ada aset proses organisasi, yaitu kebijakan, prosedur, template, dan petunjuk terkait pengelolaan biaya yang menjadi acuan pelaksanaan proses pengurutan aktivitas. Rincian dan penjelasan atas beberapa aset-aset proses organisasi yang dapat mempengaruhi proses pengurutan aktivitas adalah sebagai berikut. Yang pertama ada file proyek, file terkait penjadwalan proyek sebelumnya termasuk lesson learned. Lalu yang kedua ada kebijakan, prosedur, dan pedoman, seperti metodologi penjadwalan yang dipertimbangkan dalam mengembangkan hubungan yang logis antar aktivitas. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada template. Alat dan teknik proses pengurutan aktivitas berdasarkan standar PMBOK 5th Edition yang dapat digunakan yaitu Precedence Diagramming Method atau PDM, yaitu teknik yang digunakan untuk membuat model jadwal di mana aktivitas diwakili oleh node dan secara grafis dihubungkan oleh satu atau lebih hubungan logis untuk menunjukkan urutan di mana aktivitas akan dilakukan. Activity on node atau AON merupakan salah satu metode yang mewakili precedence diagram. Lalu ada penentuan ketergantungan, yaitu alat untuk menentukan jenis dan tingkat ketergantungan suatu aktivitas. Lalu ada leads and lag. Leads adalah jumlah waktu di mana kegiatan penggantinya dapat maju sehubungan dengan kegiatan pendahulunya. Lags adalah jumlah waktu di mana kegiatan penggantinya akan tertunda sehubungan dengan kegiatan pendahulunya. Penjelasan-penjelasan tambahan berikut contoh atas alat dan teknik yang ada pada tabel sebelumnya disampaikan sebagai berikut. Precedence Diagramming Method atau PDM.
Alat ini mengkategorikan aktivitas-aktivitas sebagai aktivitas pendahulu atau yang disebut predecessor dan aktivitas berikutnya atau yang disebut successor, di mana keduanya dihubungkan secara logis atas jenis ketergantungannya. Lalu ada penentuan ketergantungan. Ketergantungan terbagi atas 4 tipe yang berdasarkan 2 kondisi, yaitu tingkat keharusan dan sumber ketergantungan, yaitu yang pertama ada ketergantungan wajib atau mandatory dependencies. Ketergantungan wajib dapat karena hukum atau kontrak atau melekat pada sifat pekerjaan, disebut juga hard logic. Contoh pekerjaan file cap hanya boleh dilakukan jika telah dilakukan tes PDA pada pondasi dalam. Yang kedua ada ketergantungan diskresior atau discretionary dependencies. Ketergantungan yang pada dasarnya memiliki beberapa opsi namun digunakan untuk merupakan best practice atau yang lebih diinginkan, disebut juga soft logic. Contoh pemasangan keramik lantai dilakukan setelah semua pekerjaan plafon dan dinding selesai. Pemasangan keramik dapat lebih dulu sebelum penutup plafon ditutup, di mana keramik harus diproteksi. Lalu yang ketiga ada ketergantungan eksternal, ketergantungan dengan kegiatan di luar proyek. Contohnya yaitu pengujian mesin pembangkit tergantung kondisi kesiapan jaringan listrik di luar proyek. Dan yang keempat, ada ketergantungan internal, itu ketergantungan antar aktivitas proyek itu sendiri. Contohnya yaitu pemasangan kusen setelah bukaan kusen selesai. Lalu ada leads and lags. Leads adalah sejumlah waktu antara suatu aktivitas dapat lebih dulu dikerjakan atas kondisi idealnya, di mana aktivitas penggantinya dapat maju sehubungan dengan kegiatan pendahulunya. Sebagian besar hubungan antara aktivitas menggunakan leads and lags. Teknik ini terutama digunakan pada elemen WBS dengan volume menengah dan besar, di mana aktivitas dilakukan overlapping untuk tujuan efisiensi waktu. Hasil proses pengurutan aktivitas berdasarkan standar PMBOK 5th Edition akan menghasilkan suatu diagram jaringan jadwal proyek. Penjelasannya diberikan pada tabel berikut, di mana diagram jaringan jadwal proyek, yaitu diagram jaringan jadwal proyek adalah representasi grafis dari seluruh aktivitas dan hubungan logisnya, berfungsi untuk memudahkan dalam memetakan dan memahami hubungan ketergantungan semua aktivitas dalam suatu proyek. Lalu ada pembaruan dokumen proyek, yaitu dokumen proyek yang mungkin diperbarui atas pembaruan yang terjadi pada proses ini dan dapat berupa daftar aktivitas, atribut aktivitas, daftar milestone, dan daftar resiko. Nah, selanjutnya yaitu tujuan sequence activity. Tujuan sequence activity sendiri yaitu dapat meninjau kembali kegiatan yang harus dikerjakan dan menentukan ketergantungan kegiatan satu dengan yang lain sehingga mengetahui urutan kegiatan. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila kurang saya mohon maaf. Semoga apa yang saya presentasikan bermanfaat bagi pendengar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.